Assalamualaikum sahabat UAS Hati. Mengapa kalian nggak memulai petualangan luar ruangan yang menakjubkan dengan mengunjungi tempat-tempat camping istimewa di Indonesia? Nah, sahabat UAS telah mengumpulkan nih 15 tempat istimewa yang mempesona banget. Sehingga kalian nggak perlu bingung lagi saat mencari ide untuk petualangan selanjutnya. Dan jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk membuat kenangan yang nggak terlupakan bersama teman ataupun keluarga kalian. Penasaran kan? Di mana aja tempat camping istimewa ini? Nah, kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sahabat UAS Hati dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar sahabat UAS lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Grafika Cikole. Terminal wisata Grafika Cikole ini merupakan salah satu tempat camping di Bandung, favorit para campers. Berada di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Grafika Cikole ini menawarkan pengalaman back to nature yang seru banget. Lahan wisata seluas 8 hektar dengan ketinggian 1400 mdpl ini merupakan area hutan pinus yang rindang. Udara di sekitar area camping ground ini juga sangat sejuk khas kawasan pegunungan. Untuk kalian yang ingin camping harus check-in di lobi Grafika Cikole ya. Lokasi lobi ini berada tepat di tepi jalan raya menuju ke arah Lembang. Setelah check-in, kalian akan langsung diarahkan menuju rute wisata. Medan menuju lokasi wisata Grafika Cikole ini juga sangat terawat dan lebar, sehingga sepeda motor maupun mobil bisa melintas dengan mudah. Bagi kalian yang ingin camping, nggak perlu repot-repot membuat tenda ya. Kalian bisa langsung memesan paket camping keluarga, atau kalian juga bisa memesan paket camping massal untuk keperluan berkemah, rombongan besar dari instansi yang tenda akan didirikan di atas platform kayu yang memberikan jarak antara tenda dengan permukaan tanah. Dengan demikian, kalian nggak perlu khawatir kedinginan saat berbaring di dalam tenda. Tenda yang disewakan pun juga terbuat dari material kain tahan air yang sangat kokoh. Jadi kalian bisa tetap nyaman berkemah walaupun dalam kondisi hujan lebat. Fasilitas toilet, restoran, area ilmu dan musola juga tersedia di sini. Kalian juga bisa menikmati sensasi glamping yang seru. Nah, di lokasi wisata ini juga terdapat fasilitas pondok wisata yang sangat estetik banget. Pondok wisata ini terbuat dari material kayu yang sangat kokoh. Pemandangan pondok kayu dengan pepohonan pinus dan padang rumput hijau di latar belakangnya tentu akan membuat kesan indah yang tak terlupakan di otak kalian. Selain itu, kalian juga bisa menikmati glamping dengan menginap di tenda urban. Tenda urban ini memadukan sensasi camping di hutan pinus dengan kenyamanan menginap di pondok kayu yang estetik. Berbagai kegiatan seru bisa kalian lakukan di sini ya, mulai dari flying fox, petik buah strawberry, outboard anak, dan lain-lainnya. Yang kedua, Bukit Kelangon. Bukit Kelangon merupakan salah satu tempat camping terbaik di Jogja untuk mendapatkan pemandangan Gunung Merapi. Lokasi camping ground ini di desa Gelagahharjo, tepatnya ada di kaki Gunung Merapi. Sudah pasti ya, cuaca di bumi perkemahan ini terasa sangat sejuk. Bahkan temperatur udara bisa turun hingga 15 derajat Celcius loh. Ada baiknya untuk kalian membawa perbekalan jaket, kaos kaki, dan selimut untuk kalian berencana camping di sini. Jika kalian beruntung, kalian bisa menyaksikan keindahan Gunung Merapi yang terlihat perkasa di kejauhan. Pemandangan rimbun hutan yang mengitari bukit ini juga memberikan keindahan tersendiri ya. Dan waktu terbaik untuk menikmati pemandangan Gunung Merapi dari bukit ini adalah sebelum jam 9 pagi. Di atas jam ini, kalian akan kesulitan mendapatkan pemandangan terbaik akibat munculnya kabut. Di beberapa titik terdapat gardu pandang yang menyajikan pemandangan alam yang sangat indah. Dan jika kalian ingin mendapatkan pemandangan dari seluruh area Bukit Kelangon, kalian bisa naik ke gardu pandang 2 yang lokasinya berada di puncak bukit. Selain itu, terdapat juga jembatan yang menghubungkan antara area parkir dengan gardu pandang 2. Pemandangan Gunung Merapi dari jembatan ini sudah pasti nggak kalah indah. Dari pos gardu pandang 2, kalian bisa langsung berjalan melewati jalan setapak kecil menuju camping ground. Kalian juga bisa mendirikan tenda di padang rumput yang hijau dan sangat luas. Area perkemahan ini bahkan bisa muat hingga ratusan tenda ukuran standar loh. Dan di sekitar bumi perkemahan juga terdapat pepohonan rindang yang semakin menambah keasrian. Sewa tenda tersedia dengan harga terjangkau ya di sini. Dan di dekat camping ground terdapat gazebo kayu untuk bersantai. Selain itu, ada juga spot cantik untuk berfoto-foto. Fasilitas lainnya yang tersedia adalah lahan parkir. Di Bukit Kelangon ini ada 2 jenis lahan parkir, yaitu lapangan parkir utama di dekat pintu masuk dan lahan parkir di dekat camping ground. Fasilitas toilet yang bersih juga tersedia. Di dekat lahan parkir utama terdapat deretan warung yang menjual aneka hidangan lezat. Yang ketiga, Mandalawangi Cibodas Camping Ground. Mandalawangi Cibodas Camping Ground merupakan salah satu tempat camping keluarga di Jawa Barat yang paling disukai oleh wisatawan. Di sini kalian bisa menikmati keseruan sensasi camping di alam bebas tanpa harus mendaki Gunung Gede Pangrango.
Namun keindahan alam khas pegunungan yang ditawarkan gak kalah indah ya. Ditambah lagi fasilitas yang disediakan juga cukup memuaskan. Untuk akses menuju bumi perkemahan ini juga sangat mudah dilewati kendaraan mobil maupun sepeda motor. Setelah memarkirkan kendaraan, kalian bisa langsung masuk ke area bumi perkemahan. Dan di sekitar area parkir terdapat kios yang menawarkan persewaan tenda dan perlengkapan camping. Harganya pun sangat beragam dan bisa kalian pilih sesuai dengan budget. Selain itu, kalian juga bisa menemukan deretan warung yang menjual berbagai hidangan lezat. Untuk mencapai bumi perkemahan dari lahan parkir, kalian harus berjalan selama 10 menit memasuki bumi perkemahan. Kalian akan melewati terowongan berbentuk mulut komodo yang menganga ya. Selanjutnya, kalian akan melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Area perkemahan ini sangat luas, kalian bisa pilih sendiri nih lokasi yang paling nyaman untuk mendirikan tenda kalian. Salah satu spot mendirikan tenda yang paling populer berada tepat di dekat sungai. Suara gemericik sungai yang melintasi bebatuan besar menjadi irama musik alam tersendiri ya. Kalian juga bisa turun ke sungai dengan air jernih untuk bermain-main. Selain itu, terdapat juga area danau yang sangat luas dengan pemandangan Gunung Gede Pangrango yang megah banget. Terdapat persewaan perahu kanu yang bisa kalian manfaatkan untuk mengeksplorasi area danau. Fasilitas yang tersedia juga lumayan lengkap, terdapat fasilitas toilet dan musola yang terawat. Akses listrik juga tersedia dengan biaya sebesar 150 ribuan saja. Kalian juga bisa menikmati berbagai kegiatan outbound maupun trekking menuju Curug Ciberem. Medan menuju curug dari lokasi perkemahan ini lumayan terjal ya, tapi semuanya akan terasa sangat sepadan begitu kalian sampai di wisata air terjun ini. Jangan lupa ya untuk membawa serta jaket yang tebal karena suhu udara jadi sangat dingin di malam hari. Yang keempat, Bedengan. Masyarakat Kota Malang pastinya familiar nih dengan Bedengan. Bedengan dikenal sebagai tempat wisata camping di Jawa Timur yang menawarkan sensasi camping tepat di pinggir sungai. Lokasi bumi perkemahan ini juga berada di tengah-tengah area hutan pinus yang sangat asri dan cantik. Untuk mencapai lokasi wisata camping ini, kalian bisa langsung mengikuti panduan dari Google Maps loh. Dan saat sampai di persimpangan, kalian bisa memilih rute jalan yang lurus. Hindari ya memilih rute ke kanan, kecuali jika kalian ingin menikmati sensasi off-road akibat medan tanah yang tidak rata. Rute utama sebenarnya nggak terlalu luas, namun kondisi jalan yang sudah beraspal membuat kendaraan lebih mudah melintas. Mendekati bumi perkemahan, medan aspal nantinya akan berganti menjadi medan tanah. Di sisi kiri kanan jalan terdapat perkebunan jeruk yang sangat asri. Setelah memasuki gapura, kalian harus melintasi aliran sungai kecil berair jernih. Namun nggak perlu khawatir kok, aliran air sungai ini sangat dangkal sehingga mobil metik sekalipun bisa melewatinya dengan mudah. Kalian sekali lagi akan melintasi jalan tanah yang diapit perkebunan jeruk warga. Sesampainya di bumi perkemahan, kalian akan disambut dengan pepohonan yang lebat dan sangat rimbun. Udara di area bumi perkemahan ini juga sangat sejuk dan menyegarkan ya. Ditambah lagi dengan suara gemericik air sungai jernih yang melintasi area bumi perkemahan. Kalian bisa langsung mendirikan tenda di dekat sungai maupun di antara pepohonan pinus. Di beberapa titik terdapat sejumlah gazebo sederhana untuk beristirahat sejenak ya. Ada juga berbagai spot berfoto menarik yang menawarkan latar belakang pemandangan hutan pinus. Pemandangan alam yang indah berpadu sempurna dengan suasana yang hening dan tenang, sehingga Bedengan jadi destinasi terbaik untuk kalian yang ingin se-feeling. Akses toilet dan musola sangat mudah di sini, dan untuk akses listrik kalian akan ditarik biaya sebesar 75.000 saja. Selain itu, kalian juga bisa membeli kayu bakar yang dijual seharga 40.000 per ikat untuk api unggun. Kalian juga bisa menikmati aneka hidangan di food court. Bedengan juga jadi spot untuk outbound yang seru banget. Yang kelima, Sunrise Camp Gunung Prau. Kurang lengkap rasanya mendaki Gunung Prau tanpa bermalam di Sunrise Camp. Sunrise Camp ini menjadi tujuan utama bagi para pemburu golden sunrise. Dari ketinggian 2565 mdpl, kalian juga bisa menyaksikan pemandangan lautan awan yang indah banget. Siluet Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi terlihat sangat indah. Dari pola para pendaki dan camper, Sunrise Camp Gunung Prau merupakan salah satu tempat untuk camping di Jawa Tengah yang paling recommended karena kalian bisa camping sekaligus mendapatkan pemandangan gunung yang memukau. Idealnya, kalian memiliki peluang besar untuk menikmati sunrise sekitar bulan April sampai Oktober. Dan di bulan Oktober, kalian juga bisa menyaksikan fenomena alam Milky Way di malam hari. Sedangkan, kalian tidak terlalu disarankan untuk mengunjungi Sunrise Camp di bulan November maupun saat weekend. Dan saat akhir pekan, camping ground ini sudah pasti akan dipenuhi orang ya. Sedangkan cuaca di bulan November ini kurang baik untuk diadakan pendakian. Rute menuju camping ground ini juga akan menjadi lebih sulit di musim hujan. Dari segi rute pendakian, medan ke Sunrise Camp tergolong cukup ringan. Dan untuk mencapai Sunrise Camp dibutuhkan waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam dari base camp Petak Banteng. Rute pendakian dari Petak Banteng ini merupakan yang paling populer. Namun medannya cukup menantang dan didominasi dengan tanjakan curam. Namun rute tersebut masih sangat bisa dilalui oleh para pemula. Atau kalian bisa memilih rute Dieng dengan medan yang lebih landai. Tapi waktu pendakian yang dibutuhkan otomatis akan lebih lama.
Terdapat fasilitas musola bagi kalian yang ingin menjalankan ibadah sholat ya, akan tetapi akses air dan toilet tidak tersedia di sini. Akses toilet hanya tersedia di base camp saja. Di Sunrise Camp juga tidak tersedia warung ataupun kedai, sehingga pastikan kalian sudah membawa perbekalan makanan dan minuman yang cukup sebelum mendaki. Di malam hari suhu di Sunrise Camp bisa mencapai 0-5 derajat Celcius loh, jadi pastikan kalian bawa selimut dan jaket yang tebal ya. Sayangnya gak semua orang memiliki kesadaran untuk membawa turun sampah mereka setelah camping. Akibatnya, keindahan dari Sunrise Camp jadi terundai dengan adanya sampah-sampah pendaki yang berserakan. Setelah mendaki, bawa turun sampah kalian ya. Yang keenam, Pantai Viu Viu. Pantai Viu Viu adalah salah satu hidden gem di Batam yang wajib untuk kalian kunjungi, terutama untuk kalian yang ingin menyepi dari hiruk-pikuk kota Batam. Gak hanya hadir dengan keindahan alam, pantai ini juga menawarkan spot camping yang menarik. Bahkan area camping Pantai Viu Viu menduduki peringkat 1 dari 10 rekomendasi tempat camping di Batam yang paling diminati para campers. Akses jalan menuju Pantai Viu Viu ini tergolong mudah, area jalan memang masih dalam pembangunan ya, sehingga gak heran jika kondisi jalan masih berbentuk medan tanah dan bergelombang. Kontur tanah yang menanjak dengan turunan curam juga menjadi tantangan tersendiri, namun masih cukup nyaman kok untuk dilalui kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Nah, sesampainya di pantai, kalian bisa langsung mendirikan tenda di dahan yang tersedia. Ada baiknya sih untuk melakukan reservasi di spot yang kalian inginkan terlebih dahulu ya. Kalian juga bisa memilih area camping dengan pemandangan pepohonan hijau di dekat pantai. Atau kalian juga bisa memilih lokasi dengan pemandangan laut untuk menikmati sunset dari tenda. Di beberapa titik juga terdapat pondok gazebo yang bisa kalian pakai untuk bermalam. Ini bisa nih jadi alternatif jika kalian tidak terbiasa tidur di tenda. Di area camping ground terdapat lampu-lampu gantung yang membuat suasana di malam hari semakin meriah. Selain itu terdapat juga panggung sederhana tempat diadakannya live performance di malam hari. Area barbecue, fun games, dan api unggun juga diadakan. Rumah kelinci juga bisa kalian kunjungi dengan membayar 10.000 per orang. Fasilitas musola, kafe, toilet, dan kamar mandi juga tersedia di sini. Dan untuk toilet kalian harus bayar 3.000 ya untuk buang air kecil dan 5.000 untuk buang air besar dan mandi. Dan di siang hari kalian bisa mengeksplorasi hamparan pantai dengan pasir putih yang cantik banget. Sayangnya air laut di sini cukup keruh sehingga kurang direkomendasikan untuk berenang di sini. Tapi kalian bisa berfotoria di selfie spot yang tersedia ya. Kalian juga bisa menyusuri jembatan platform kayu menuju selfie spot di dekat hutan bakau. Di atas jam 7 udara pantai sangatlah terik ya, jadi jangan lupa untuk mengaplikasikan sunscreen dan mengenakan topi. Yang ketujuh, Tepi Buyan Campfire. Siapa bilang Bali hanya dikenal dengan pemandangan pantainya? Kalian harus datang ke kawasan Bedugul dan bermalam di Tepi Buyan Campfire. Tepi Buyan Campfire ini merupakan salah satu tempat camping di Bali yang bagus banget. Hamparan padang rumput yang luas bisa muat hingga ratusan tenda. Selama camping di sini, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan Danau Buyan yang sangat luas. Pemandangan hutan pinus yang mengitari kawasan perkemahan juga menambah kesejukannya. Buyan Camp Camping Ground sebenarnya merupakan area konservasi alam ya, sehingga kalian juga diharapkan untuk menjaga kelestarian alam selama berkemah. Misalnya dengan membawa pulang sampah-sampah saat akan pulang. Kalian juga dilarang untuk mengotori danau dan area sekitarnya. Selain itu, membawa sound system dan memutar lagu dengan volume keras juga tidak diperbolehkan, karena hal ini dapat mengganggu ketenangan peserta kemah yang lain. Danau Buyan merupakan habitat dari berbagai ikan-ikan air tawar. Kalian diperbolehkan untuk memancing ikan dengan umpan yang dibawa sendiri dari rumah. Kalian juga bisa menyalakan api unggun dengan membeli kayu bakar di warung terdekat. Di sekitar area camping juga terdapat aneka warung yang menjual makanan ya. Di sana juga tersedia persewaan tenda lengkap dengan fasilitas dan pemasangan tenda. Fasilitas lain seperti toilet dan musola juga bisa dijangkau cukup berjalan kaki dari area camping. Dan area parkir untuk mobil dan sepeda motor juga sangat luas. Sayangnya nggak semua orang mematuhi peraturan. Di saat weekend, ketenangan di Danau Buyan jadi terganggu akibat ulah sejumlah pengunjung yang membawa sound system. Suasana yang gaduh akibat suara musik tersebut benar-benar mengurangi kenyamanan saat camping di sini. Ditambah lagi sampah pengunjung yang berserakan sangat mengotori pemandangan ya, apalagi saat weekdays. Saat weekdays jauh direkomendasikan jika kalian ingin menikmati pesona alam sesungguhnya di camping ground ini. Yang ke-8, Binahal Indah Resort. Binahal Indah Resort atau BIR merupakan salah satu dari 10 lokasi camping di Sumatera Utara yang paling ramai dikunjungi wisatawan saat weekend dan libur nasional. Keindahan Danau Toba yang ikonis terlihat sangat jelas dan mempesona ya. Binahal Indah Resort ini memang merupakan lokasi camping keluarga terbaik. Area camping yang luas berlokasi di atas bukit dengan pemandangan Danau Toba. Selain itu, fasilitas glamping yang tersedia juga menanti kalian. Untuk menuju Binahal Indah Resort ini, kalian memang harus melewati rute yang lumayan menantang ya.
Jalanan yang bergelombang dan berbatu benar-benar menguji kelihayan kalian dalam berkendara. Pastikan nih untuk mengecek kondisi dari kendaraan roda 2 dan roda 4 sebelum menuju ke tempat wisata ini. Kalian juga harus lebih berhati-hati saat berkendara. Pasalnya di satu sisi jalan berbatasan langsung dengan tebing. Namun pemandangan langit biru dan perbukitan hijau sepanjang perjalanan sangat memukau. Rasa lelah akan langsung terbayar begitu kalian sampai di Bir. Memasuki area wisata, kalian akan langsung disambut dengan pemandangan Danau Toba yang sangat cantik. Danau dengan air berwarna biru ini dikelilingi dengan barisan bukit hijau yang sangat elok. Kalian juga bisa berfoto-foto di selfie spot yang tersedia dengan latar belakang pemandangan danau yang memukau. Area camping ground yang sangat luas memungkinkan kalian untuk memilih sendiri nih spot mendirikan tenda, sehingga kalian bisa menyaksikan keindahan Danau Toba dari tenda. Jika kalian tidak membawa tenda, nggak perlu khawatir, karena pengelola juga menyediakan jasa penyewaan tenda dengan harga beragam. Lokasi camping ground ini juga berdekatan dengan fasilitas kafe, jadi jika kalian merasa lapar, bisa langsung nih membeli aneka hidangan yang disediakan. Dan di malam hari kalian juga bisa menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh kalian. Selain camping ground, Bir juga menawarkan berbagai fasilitas glamping. Kalian bisa memilih sendiri paket glamping yang tersedia di sini. Untuk jenis paket glamping tertentu tersedia fasilitas tungku untuk BBQ. Selain itu, fasilitas seperti toilet dan musola juga cukup terawat di sini ya. Area parkir yang luas mempermudah kalian dalam memarkirkan kendaraan kalian. Yang ke-9, Salaka Negara Ciunjuran. Salaka Negara Ciunjuran dikenal sebagai lokasi persemaian terakhir dari Syekh Angling Dharma. Tapi taman yang sangat asri ini juga populer sebagai salah satu lokasi camping murah di Banten. Lokasi area perkemahan ini dikelilingi oleh hutan hijau yang sangat lebat. Suara serangga dan burung liar memberikan ketenangan. Kalian akan dibuai dengan kesejukan hawa khas pegunungan. Area camping yang luas dapat menampung ratusan tenda dengan mudah. Dan untuk kalian yang memiliki camper van, kalian juga bisa membawa masuk mobil kalian ke dalam area perkemahan. Selama camping ada banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan ya. Kalian bisa mengadakan mini games, api unggun, dan barbecue. Namun kalian harus membawa sendiri perlengkapannya dari rumah. Buper ini juga dikenal dengan wisata kolam pemandian dan kolam renang. Untuk menjangkau kolam tersebut, kalian harus berjalan kaki cukup jauh, dan untuk berenang kalian harus membayar biaya retribusi sebesar 10.000 per orang. Air kolam yang sangat dingin dan bebas kaporit pastinya akan sangat menyegarkan tubuh kalian ya. Tentu saja nih kalian juga harus berziarah ke makam sang wali. Lokasi makam berada nggak jauh dari kolam pemandian sehingga lokasi ziarah ini sangat mudah dijangkau. Dari segi fasilitas, bumi perkemahan Salaka Negara Ciunjuran ini sudah lumayan lengkap ya. Kalian bisa mengakses fasilitas toilet. Sayangnya lokasi toilet yang cukup jauh dari Buper mungkin cukup merepotkan kalian. Terdapat juga ruang aula yang sangat luas dan difungsikan sebagai musola. Selain itu, terdapat juga fasilitas warung yang menjual berbagai macam serta minuman. Jadi kalian nggak perlu khawatir merasa kelaparan. Dan di dekat lokasi pemandian juga terdapat area bilas untuk kalian yang ingin membilas tubuh setelah puas bermain air. Akses penerangan di malam hari juga tersedia, sehingga kalian tetap bisa mengisi daya handphone. Di malam hari, suhu di bumi perkemahan ini bisa jadi sangat dingin ya. Sebaiknya kalian membawa jaket dan selimut yang tebal supaya tidak kedinginan. Selain itu, jangan lupa ya untuk membawa obat nyamuk, karena jumlah nyamuk di sini cukup banyak, terutama di sore dan malam hari. Yang ke-10, Gunung Embun. Berkunjung ke Kalimantan Timur, gunung ini berada tepat di tengah-tengah kebun sawit PT AAMU. Lokasi gunung yang terpencil membuatnya menjadi surga tersembunyi yang memancing rasa penasaran. Gunung ini nggak terlalu tinggi sehingga sangat direkomendasikan untuk hikers pemula. Jika kalian ingin mengunjungi gunung ini, bisa langsung ikuti panduan dari Google Maps ya, hingga kalian sampai di medan tanah. Disinilah keahlian dan kesabaran kalian dalam berkendara diuji. Kontur medan yang menanjak dan terdiri dari tanah dan batu sangat menantang. Jalan yang bergelombang ini cukup sulit dilalui oleh mobil kota biasa, sehingga lebih aman jika kalian berkendara dengan mobil off-road. Medan ini juga cukup berbahaya yang untuk jenis sepeda motor matic, dan kondisi jalan akan semakin buruk di musim hujan, jadi kalian harus sangat berhati-hati selama berkendara. Semakin dekat dengan puncak gunung, pemandangan terlihat semakin indah. Kalian bisa menyaksikan tebing yang hijau dan pepohonan sawit. Pemandangan gunung dengan awan seputih kapas yang menutupi puncaknya juga memberikan keindahan tersendiri ya. Setelah memarkirkan kendaraan, kalian hanya perlu sedikit mendaki untuk mencapai puncak gunung. Sepanjang jalan, udara sejuk akan langsung menyapa dan mengurangi rasa lelah kalian. Di kejauhan terlihat pemandangan perkebunan sawit dan tambang batu bara. Pemandangan gunung yang menyentuh awan ini membuat suasana semakin khidmat. Saat sampainya di puncak, kalian bisa langsung mendirikan tenda dan beristirahat. Kalian nggak perlu khawatir kelaparan, karena kalian bisa membeli berbagai makanan serta minuman di deretan warung yang tersedia. Fasilitas toilet umum dan persewaan tenda. Jangan sampai lupa ya untuk menyaksikan pemandangan sunrise yang sangat cantik. Nggak hanya sunrise, kalian juga bisa menyaksikan pemandangan kabut tebal yang menyelimuti seluruh area pegunungan.
Untuk pengalaman terbaik, kalian harus datang sebelum subuh untuk menyaksikan keagungan alam ini. Jika kalian melewatkannya, jangan berkecil hati karena pemandangan sunset di Gunung Embun ini juga nggak kalah indah. Datanglah saat weekdays untuk menghindari keramaian. Yang ke-11, Hutan Pinus Camping Ground Lembana. Camping Ground Lembana dikenal sebagai area berkemah untuk para pendaki yang akan menuju Gunung Bawah Karang. Namun kalian juga bisa datang ke sini dalam rangka camping bersama keluarga. Lokasi area perkemahan ini sangat luas ya, kalian bisa merasakan sensasi berkemah di antara hutan pinus yang berusia puluhan tahun. Suhu udara yang sangat sejuk terasa sangat menyegarkan di sini. Akses jalan untuk menuju camping ground ini tergolong sangat mudah. Rute jalan yang sudah diaspal dan cukup lebar memudahkan kendaraan roda 4 dan roda 2 melintas. Di beberapa tempat memang kondisi jalan kurang baik ya, namun masih cukup nyaman untuk dilewati. Mendekati area perkemahan, keindahan pemandangan alam mulai terlihat. Kalian akan disambut dengan pemandangan hutan pinus di satu sisi dan lanskap pegunungan di sisi lain. Setelah memarkirkan kendaraan, kalian bisa langsung memilih lokasi mendirikan tenda yang strategis. Untuk fasilitas camping ground ini sudah dilengkapi dengan toilet berbayar. Kalian akan diminta membayar sebesar 2.000 untuk buang air kecil dan 5.000 untuk buang air besar. Selain itu, halaman parkiran yang cukup luas bisa memuat mobil dan sepeda motor. Di sini juga tersedia warung yang menjajakan aneka hidangan, namun harga makanan dan minuman yang ditawarkan memang lebih mahal. Jika kalian ingin wisata camping lebih hemat, sebaiknya kalian bawa perbekalan sendiri dari rumah ya. Di sini juga tersedia tempat persewaan tenda dan perlengkapan camping dengan harga bervariasi. Jangan lewatkan kesempatan untuk trekking ke air terjun Lembana. Kalian hanya butuh waktu 25 menit menyusuri area hutan pinus untuk sampai ke air terjun ini. Medan yang akan kalian lalui tergolong mudah. Walaupun ada beberapa area yang curam ya, namun semuanya akan langsung terbayar begitu kalian sampai di tempat wisata air terjun. Air yang jernih dan sangat dingin sangat menggoda untuk kalian yang suka bermain-main air. Jika kalian suka ketenangan, lebih baik datang ke camping ground ini saat weekdays. Karena saat weekend, hutan pinus camping ground di Lembana ini penuh wisatawan. Hal ini karena hutan pinus camping ground Lembana ini merupakan salah satu tempat camping di Sulawesi Selatan yang sangat populer hingga selalu ramai saat weekend. Yang ke-12, Bukit Lamreh. Bukit Lamreh jadi salah satu hidden game yang wajib kalian kunjungi di Aceh. Kenapa? Karena Bukit Lamreh termasuk salah satu tempat camping terbaik di Aceh yang memiliki pemandangan mempesona. Apalagi jika kalian menyukai pemandangan lautan lepas dari atas bukit. Nah, lokasi Bukit Lamreh yang tersembunyi membuatnya nggak banyak diketahui orang, sehingga cocok banget untuk kalian yang ingin mendapatkan suasana camping yang tenang. Namun perlu diakui ya bahwa perjalanan ke Bukit Lamreh ini nggak mudah. Pertama-tama kalian akan disambut dengan medan berupa aspal mulus, akan tetapi selanjutnya kalian harus mengambil arah ke rute tanah yang tidak rata. Kerikil bebatuan yang mendominasi membuat mobil mustahil melintas. Mengendarai sepeda motor trail lebih direkomendasikan agar perjalanan kalian terasa lebih nyaman. Kalian tidak akan menemui bengkel ataupun pos pengisian bahan bakar ya. Jadi pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima dan bahan bakar terisi penuh. Sepanjang perjalanan kalian akan dihibur pemandangan bukit Teletabis yang memukau, namun pemandangan terbaik baru bisa kalian dapatkan setelah sampai ke puncak bukit. Sesampainya di puncak bukit, kalian akan langsung disambut dengan hamparan tanah berpasir yang sangat luas. Sejumlah pepohonan rimbun yang tumbuh acak memberikan kesan yang sangat alami. Dari puncak Bukit Lamreh, terlihat pemandangan laut berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat cantik. Barisan tebing curam menambah keeksotisan dari pemandangan laut ini ya. Kalian bahkan bisa berjalan turun dari bukit menuju pantai tersembunyi berpasir di pantai. Tentunya kalian jadi serasa sedang berada di pantai pribadi. Dan di sini kalian bisa bebas berenang, berjemur, dan memancing ikan. Kalian juga jangan sampai melewatkan pemandangan sunset yang sangat cantik dari atas bukit ini. Sayangnya keindahan pemandangan Bukit Lamreh ini terasa kurang sempurna ya. Selain rute menuju puncak bukit yang kurang baik, kondisi pantai juga kurang bersih. Sampah-sampah dari para pengunjung yang tidak bertanggung jawab membuat pantai kelihatan kotor. Ditambah lagi ada sejumlah oknum pemuda yang kerap menarik biaya pungli. Pungutan biaya ini tersebut tidak diimbangi dengan kelengkapan fasilitas toilet, musola, ataupun warung. Untuk perempuan sebaiknya jangan berwisata sendirian di sini ya. Yang ke-13, Bukit Pergasingan. Bukit Pergasingan menjadi destinasi camping populer di kalangan pendaki pemula. Bukit ini sering dijadikan sebagai lokasi hiking alternatif bagi yang ingin merasakan pengalaman mendaki. Lintasan trekking bukit ini juga relatif jauh lebih mudah dibandingkan trek Gunung Rinjani. Gunung rute yang harus kalian lalui memang lumayan menantang, sehingga sebaiknya kalian mengenakan perlengkapan hiking yang memadai. Medan pendakian Bukit Pergasingan terdiri dari tanah, pasir, dan bebatuan besar. Disarankan untuk tidak mendaki sendirian ya, terutama bagi pemula ataupun bagi kalian yang pertama kali mendaki Bukit Pergasingan. Kalian bisa menyewa jasa guide ataupun pemandu yang akan menunjukkan rute tercepat dan termudah ke puncak bukit.
Di satu titik terdapat ratusan anak tangga yang mempermudah kalian dalam mendaki. Di sisi kanan kiri kalian adalah rumput ilalang tinggi dan pepohonan dengan dahan menjulur. Jika beruntung kalian bahkan bisa melihat monyet-monyet liar yang duduk di dahan pohon. Jangan coba-coba memberikan mereka makan ya. Rasa lelah setelah mendaki selama 4 jam akan langsung terbayar begitu kalian mencapai puncak. Pemandangan lautan awan yang menyelimuti kawasan pegunungan Lombok Selatan kelihatan memukau. Dari atas bukit kalian bisa menyaksikan Gunung Rinjani yang perkasa. Barisan perbukitan di sekitar bukit bergasingan dan pemukiman warga kelihatan spektakuler banget. Pemandangan sunrise dan sunset sama-sama bisa kalian abadikan di sini. Sedangkan pemandangan lautan bintang di langit bisa kalian nikmati di malam hari. Bukit Pergasingan jadi lokasi yang ideal ya untuk menikmati camping di tengah alam. Di puncak bukit kalian tidak akan menemukan fasilitas warung ataupun kedai. Jadi pastikan kalian sudah membawa perbekalan makanan dan minuman yang cukup. Selain itu, fasilitas musola dan toilet juga tidak tersedia di sini. Di dekat lokasi camping terdapat sumber mata air yang jernih. Namun di musim kemarau, aliran air dari sumber ini sangat minim ya. Sehingga kalian harus banyak bersabar saat menampung air di dalam botol. Jika kalian gak ingin repot, pastikan membawa bekal air mineral yang cukup. Yang ke-14, Puncak Lawang. Ingin mendapatkan pengalaman terbaik dari Danau Maninjau, kalian harus nih mencoba berkemah di Puncak Lawang. Puncak Lawang ini merupakan destinasi wisata terbaik untuk kamu yang ingin menikmati pesona alam Sumatera Barat. Di sini juga jadi lokasi tepat bagi kalian yang ingin camping ceria tanpa harus mendaki gunung. Untuk menuju Puncak Lawang sangat mudah ya. Akses jalan berupa aspal mulus dan lebar membuat mobil dan sepeda motor bisa melintas dengan mudah. Kontur jalan yang berliku-liku memang membutuhkan konsentrasi yang lebih. Kalian juga akan melintasi area pemukiman warga yang cukup padat. Jadi kalian tetap harus berhati-hati dalam berkendara. Lokasi Puncak Lawang berada tepat di pinggir jalan utama. Kalian bisa langsung memarkirkan kendaraan dan mendirikan tenda di bumi perkemahan. Area perkemahan di Puncak Lawang ini terdiri dari padang rumput hijau yang sangat luas. Kalian bisa melihat Danau Maninjau yang membentang luas di depan mata. Perbukitan hijau yang ada di sekitar danau juga menambah keindahan. Kalian bisa mendirikan tenda di spot terbaik untuk menyaksikan keindahan danau tersebut. Berbagai kegiatan seru bisa kalian lakukan selama camping di sini ya. Kalian bisa mengadakan mini games untuk menambah kemeriahan. Di beberapa titik terdapat gazebo untuk beristirahat. Dari gazebo sederhana ini, kalian bisa menikmati pemandangan alam yang cantik sambil bersantai. Dari sini, fasilitas toilet tersedia dengan gratis. Untuk kalian yang memiliki camper van juga bisa membawa masuk mobil van milik kalian ke arah perkemahan. Kalian juga bisa mencoba olahraga para layang. Dengan begitu, kalian juga bisa menyaksikan keindahan Danau Maninjau dari area sekitarnya dari langit. Untuk menuju ke spot para layang, kalian bisa menyewa mobil odong-odong yang kalian akan diantar hingga sampai ke area yang dikelilingi pepohonan pinus dan pohon kak palem. Kalian bisa mencoba para layang dengan biaya 850.000 per menit. Yang ke-15, Bukit Alibu. Bukit Alibu sering disebut sebagai miniatur dari Gunung Bromo. Hal ini tentunya bukan hanya sekedar isapan jempol ya. Bukit hijau ini memang sangat dikenal dengan pemandangan sunrise yang sangat cantik. Untuk menikmati panorama ini, kalian harus melakukan pendakian dengan rute cukup landai. Rute trekking ini sangat cocok bagi kalian yang ingin camping namun nggak punya pengalaman hiking. Lokasi bukit ini cukup tersembunyi di antara perkebunan warga. Masih belum banyak orang yang menyadari keberadaan lokasi wisata ini, sehingga sangat cocok untuk kalian yang ingin berkemah dan menjauh dari keramaian. Selama trekking, kalian akan melintasi jalan setapak kecil dengan tanaman semak berwarna keemasan di sisi kanan dan kiri. Jika kalian mengunjungi bukit ini di musim hujan, semak-semak ini akan berwarna hijau zamrud. Namun tentu saja rute trekking menjadi lebih sulit untuk dilewati. Mendekati puncak, kalian bisa melihat pemandangan perkebunan buah yang dikelola oleh warga sekitar ya. Suasananya sepi dan sejuk memberikan nuansa syahdu. Sesampainya di puncak bukit, kalian bisa langsung mendirikan tenda. Area tanah yang landai mempermudah kalian dalam memilih spot untuk tenda kalian. Pastikan kalian sampai di puncak bukit sebelum subuh ya, sehingga kalian tidak akan mendapatkan pemandangan sunrise yang sangat indah. Panorama matahari terbit di bukit ini kurang lebih memang mengingatkan kalian akan sunrise di Gunung Bromo. Suasana hening di malam hari tentunya membuat kalian merasa sangat damai. Sayangnya nggak tersedia fasilitas apapun di bukit ini ya. Terdapat fasilitas toilet, musola ataupun warung. Sehingga kalian harus memastikan perbekalan dan perlengkapan camping cukup dan lengkap. Jangan lupa ya untuk membawa turun sampah kalian ya. Nah sahabat Oase, ternyata nih ada banyak sekali tempat camping terbaik di Indonesia ya. Masing-masing lokasi camping ini menawarkan keindahan alam yang bermacam-macam.
Sudah pasti nih, pengalaman berkemah yang bisa kalian dapatkan pun akan sangat kaya. Dari rekomendasi tadi, manakah yang sudah kalian kunjungi? Pastinya nih ada banyak sekali pengalaman seru yang kalian dapatkan selama camping kan? Ayo share pengalaman camping kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sahabat UAS Sehati dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar sahabat UAS lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.